pejuang-pejuang gerakan Muhammadiyah dari daerah, dari cabang, dan seluruh pihak yang terlibat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala yang besar atas jasanya terhadap umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita bersama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita izin dan memberikan kepada kita semuanya takdirnya sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka peletakan batu bersama, batu pertama rumah tahfidz Al-Quran Muhammadiyah. Mudah-mudahan rumah tahfidz ini kekal abadi, menjadi simpanan pahala untuk seluruh kaum muslimin yang terlibat, dan juga menjadi tempat lahirnya perubahan-perubahan besar di negara Republik Indonesia. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umatnya yang baik, tidak ada petunjuk yang paling baik melebihi petunjuk Nabi Muhammad. Tidak ada teladan yang baik melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad. Maka dari itulah jalan selamat kita hanya mengikuti Nabi Muhammad. Muhammadiyah menerjemahkan itu dalam wujud pergerakan dan memberinya nama Muhammadiyah, yang artinya pengikut Muhammad atau penganut paham Muhammad, karena tidak ingin mengikuti siapa-siapa, tidak mau disetir siapa-siapa, kecuali hanya menginginkan murni mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran adalah kitab yang sangat dahsyat, kitab yang sangat luar biasa, yang Allah turunkan kepada manusia di akhir zaman untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu mengeluarkan manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumat ilan nur. Kami turunkan Quran ini fungsinya untuk menyelamatkan manusia, membawa manusia dari jalan yang gelap gulita, penuh kedoliman, penuh keserakahan, penuh dengan kejahilan, menuju terang benderang, yaitu Islam yang menebarkan ketenangan, yang menebarkan keadilan, dan juga mengajarkan kepada umatnya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Di antara hal yang patut untuk sama-sama kita syukuri pada kesempatan kali ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Cibitung berniat dengan tulus untuk mendirikan rumah tahfidz dalam rangka untuk ikut mensiarkan Al-Quranul Karim. Ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat bermanfaat, patut sama-sama untuk kita garis bawahi. Kenapa demikian? Karena memang secara pribadi Muhammadiyah itu punya 3 ciri khas lah paling tidak, yang sangat menonjol. Yang pertama, Muhammadiyah itu anti TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Ini harus mendarah daging. Kalau orang Muhammadiyah masih ikut tahayul, mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan tak berdasar, ini kemuhammadiyahannya enggak 100%. Apalagi ikut bid'ah-bid'ah ya, yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad, apalagi ikut khurafat-khurafat ya, percaya sama khurafat-khurafat, cerita-cerita yang sangat-sangat jauh dari ya empiris maupun dari logika manusia. Nah, berangkat dari situlah maka pribadi Muhammadiyah sangat kokoh tauhidnya, insya Allah. Inilah yang dibina berpuluh-puluh tahun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta seluruh pimpinan gerakan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya, Muhammadiyah itu punya ciri yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sering kali diulang-ulang dalam Muktamar Muhammadiyah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan untuk, ya Allah ciptakan untuk umat manusia, sehingga kalian nanti menjadi penebar keadilan, penolong, penyelamat. Itu adalah umat Islam. Cirinya apa? Beriman, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Muhammadiyah menjadi gerakan yang aktif
untuk terus menyuarakan kebenaran, meluruskan pemahaman yang salah, dan juga menebarkan syiar-syiar Islam agar tetap kokoh ya, menancap di bumi Indonesia. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Muhammadiyah itu pribadi yang bermanfaat, karena manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat. Kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik yang paling bermanfaat. Dan dalam hal ini Muhammadiyah menerjemahkan dalam wujud universitas, panti asuhan. Yang jelas di Indonesia ini Muhammadiyah sudah banyak memberikan manfaat dan jasa besar. Muhammadiyah umurnya lebih tua daripada NKRI. Ya, Muhammadiyah sudah ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Muhammadiyah ikut menyumbangkan putra-putra terbaiknya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammadiyah ikut berperan aktif membangun Indonesia. Bahkan Muhammadiyah ikut meringankan beban bangsa Indonesia. Karena salah satu hal yang menjadi target yang ingin dihapus dari Indonesia ini adalah kemiskinan dan juga ya adanya kelemahan-kelemahan dalam berbagai bidang. Dan Muhammadiyah berperan aktif dengan rumah sakitnya, dengan universitasnya, dengan panti asuhannya, ikut bersama-sama mengendalikan dan juga membantu meringankan beban bangsa, terutama kaitannya dengan du'afa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal mulia, amal baik para pendiri Muhammadiyah, para pimpinan Muhammadiyah, juga seluruh pihak yang aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah kitab yang sangat dahsyat. Muhammadiyah mengambil peran mendirikan rumah tahfidz. Ini adalah usaha yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini memang satu-satunya kitab yang bisa dihafal, yang lain tidak. Dari sinilah maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menyampaikan, walam yakun syai'un min kutubillahi yuhfadhu an dhahril qalbi ghairul Quran. Tidak ada kitab suci yang bisa dihafal lengkap setiap ayat sampai ke hurufnya kecuali hanya Al-Quran. Sa'id bin Jubair mengatakan, laisa syai'un min kutubillah tuqra'u an dhahril ghaibi ghairul Quran. Tidak ada kitab suci yang bisa dihafal penuh seluruhnya kecuali Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sudah merangkai dan membuat Quran ini mudah dihafal. Jadi nggak ada di dunia ini kitab suci yang dihafal pemeluknya kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran di Indonesia, Masya Allah, jumlah hafidz Quran itu sekarang di Indonesia per tahun itu mencapai 2.500 orang. Artinya jumlah orang yang hafal Quran sangat banyak, itu baru di Indonesia. Melihat perkembangan yang ada di dunia, di berbagai belahan negara Islam, sekarang seluruh dunia sudah ada Islamnya, maka di situ semuanya juga berperan pada ngafalin Quran, lalu kemudian menyumbangkan putra-putra terbaiknya untuk menjadi ya penjaga Al-Quran. Masya Allah. Karena itu memang sudah menjadi janji Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami yang membuat Quran mudah dihafal. Makanya di Indonesia ada orang, maaf, yang mengalami kebutuhan khusus hafal Quran. Orang yang umurnya udah 70 tahun hafal Quran. Apalagi kalau kita lihat hafid-hafid cilik itu anak-anak umur 4 tahun pada hafal Quran. Nggak ada di kitab yang lain. Kitab lain tidak bisa dihafal. Karena itulah kata para ulama, ya, seandainya agama lain itu bisa ngafal Quran, pasti bakal dimuliakan. Dulu sudah pernah ada contoh orang Yahudi nggak ada yang hafal Taurat. Ada satu orang hafal Taurat namanya Uzair, langsung dianggap Tuhan. Coba. Sedangkan di Islam jumlah hafidz Quran sangat banyak. Zaman Nabi saja 70.000 lebih sahabat itu hafidz Quran. Ya, artinya Quran ini memang sangat mudah dan luar biasa. Dan tidak ada di dunia ini kitab suci yang dihafal di luar kepala kecuali hanya Quran. Kalaupun ada yang hafal Injil, hafal Talmud, hafal mungkin kitab Weda, itu ya orang Islam juga yang hafal, begitu ya, seperti Dr. Zakir Naik atau mungkin Ahmad Dedat dan seterusnya. Jadi yang hafalin kitab mereka orang Islam juga. Masya Allah. Maka dari itulah kita patut bersama-sama untuk ikut andil dalam hal ini, bersama-sama menjaga kitab Al-Quran. Kenapa Quran harus dijaga? Kenapa harus dihafal? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Dalam Quran terdapat energi yang lebih dahsyat daripada nuklir.
Dalam Al-Quran terdapat energi yang lebih dahsyat, ya, dan lebih besar dibandingkan energi apapun yang ada di muka bumi ini. Karena itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'alal jabal 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Quran ini diturunkan Allah dulu, dikasihkan gunung, maka gunung benar-benar akan terdiam lalu meledak seketika. Berarti Al-Quran ini punya energi yang sangat dahsyat, tapi kita nggak tahu siapa yang akan menggali energi ini. Berarti ya, kalau seandainya kita ingin menciptakan ledakan-ledakan dahsyat di Indonesia, baik perubahan ekonomi, baik itu ledakan-ledakan sosial dalam artian masyarakat hidup makmur, gemah ripalo jinawi, ataupun yang lainnya, kita butuh Al-Quran. Di dalamnya terdapat energi yang sangat dahsyat. Ya, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pada waktu itu salah satu menterinya Nabi Sulaiman itu ada seorang hafid, tapi hafid Zabur. Waktu itu belum turun Al-Quran. Pada waktu itu ketika Nabi Sulaiman ingin, saya pengen istana Bilqis dipindahkan segera ke depan rumah. Ayo, siapa yang bisa? Waktu itu Jin Ifrit menawarkan, saya siap mengangkatkan. Hanya perlu waktu, pokoknya ya, jenengan duduk, habis itu berdiri, belum berdiri pokoknya udah ada di situ. Tapi ada satu orang yang hafid kitab suci waktu itu menyampaikan, saya bisa lebih cepat. Ya, berapa waktu yang kamu butuhkan? Pokoknya Anda kedip saja, begitu buka mata sudah langsung di hadapan Anda. Masya Allah. Lalu kemudian terwujud, dan istana Bilqis dari Hadramaut, dari Yaman, dipindahkan ke Babilonia, ya, dipindahkan ke Irak. Sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Bagi orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, pasti akan mendapat keutamaan. Maka dari itulah kita perhatikan Al-Quran ini menjadi kitab yang sangat luar biasa dan terus menerus dijaga dari generasi ke generasi umat Islam. Dan dari sini juga musuh-musuh Islam paham kekuatan orang Islam itu ya intinya ada di dalam Quran. Pokoknya selama Islam dijauhkan dari Quran, aman pokoknya. Selama Islam ini dibuat gak suka Quran, aman. Ya, ini sudah melalui studi orang-orang Yahudi, ya, diceritakan oleh Dr. Rogib As-Sirjani. Beliau menyampaikan orang Yahudi paham bahwasanya Islam itu selama masih dekat sama Quran, gak bisa digoyahkan, gak bisa dikalahkan. Tapi kalau orang Islam gak ngamalkan Quran, gak ngaji Quran, dan tidak mau belajar Quran, sudah alamat gampang goyah, gampang frustasi, gampang diperalat. Dari sinilah Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tazalu hadhil ummah bi khairin, umat ini akan tetap baik pokoknya, ma ta'allama wildanuhal Quran, selama anak-anaknya masih ngaji Quran. Sekarang kita perhatikan anak-anak ngaji Quran ini sudah mulai kurang keren. Makanya mudah-mudahan nanti dengan hadirnya pondok tahfidz ya Muhammadiyah di sini nanti bisa menjaring anak-anak agar mereka mau belajar Al-Quran, lalu diajari akhlak-akhlak Quran, dan kemudian mereka besok suatu saat bisa meneruskan mengajarkan Quran kepada yang lain. Hari ini kita perhatikan kursus matematika rame, les-lesan fisika kimia rame, kita perhatikan ya les-lesan bahasa Inggris rame, tapi kita perhatikan TPA kadang kurang. Mungkin Muhammadiyah dengan berbagai potensi dan caranya, dengan banyaknya SDM dan juga hal-hal luar biasa yang dimiliki, bisa menjadi solusi bagi umat dalam rangka untuk membantu mensukseskan pendidikan Indonesia menjadi negara yang benar-benar berilmu dan juga berpendidikan, memiliki iptek dan juga imtak. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran ini merupakan energi utama orang Islam. Al-Quran ini merupakan pegangan utamanya umat Islam. Dengan adanya pondok tahfidz seperti ini, maka insya Allah Islam akan tetap ada, Islam akan tetap baik. Tapi nanti kalau umat Islam sudah meremehkan hal ini, itulah awal mula Islam akan pudar, hilang. Ya, Islam akan hilang dari muka bumi. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, yang yadrusul Islam kama yadrusu wasyuthau, nanti agama Islam ini akan hilang seperti hilangnya warna baju.
Ya, hatta la yudra ma siyam wala shalah wala nusuk wala sedekah, sampai-sampai orang nggak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat, orang sampai tidak tahu. Wa yusra bil Qur'ani fil lailah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut Quran ini dari muka bumi. Karena sudah tidak ada yang peduli lagi sama Quran, Allah ambil Quran dari muka bumi lalu Allah evakuasi ke langit. Ma'asyiral muslimin, kita berharap zaman itu sangat jauh dari kita karena kita berusaha sebisa mungkin untuk terus menebarkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha ini, Allah Subhanahu wa taala melancarkan, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala yang besar mengalir kepada Ibu Hajah Aisyah dan juga keluarga yang wakaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya sebagai simpanan pahala kebaikan pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.